Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali. Kiranya perjumpaan kita senantiasa di dalam Tuhan. Jemaat, marilah kita diam sejenak, meneduhkan hati, mempersiapkan roh dan pikiran kita bagi Allah saat teduh dimulai. Jemaat, saya ajak berdiri. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu mengatasi langit dinyanyikan. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau memindahkannya? namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu, segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Kita sambut firman Tuhan, marilah kita berdiri dan menyanyi dan menyambut Minggu Trinitas dengan menyanyi dari PKJ 55 bait pertama dan kedua. Hai puji namanya terang cahaya, dan puji namanya hai cakrawala. Hai puji namanya semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Hai puji namanya tumbuh-tumbuhan, dan puji namanya jenis bijian. Hai puji namanya buah-buahan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Dalam awal Minggu Trinitas, ibadah ini ditahbiskan dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Jemaat duduk. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini,
Firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat kedua dan ketiga. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Kita sambut nas pembimbing tadi dengan menyanyi dari PKJ 55 bait ketiga dan keempat, Hai puji namanya. Hai puji namanya ikan di laut, dan puji namanya burung di langit. Hai puji namanya hai hewan-hewan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Hai puji namanya Adam dan Hawa, menurut gambarnya kamu tercipta. Hai puji namanya segenap insan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Hukum kasih. Kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Matius 22 ayatnya yang ke-37 sampai dengan 40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang utama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Pengakuan dosa. Ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami datang mengakui keterbatasan dan kemampuan kami dalam memahami-Mu. Bahkan kadang bertikai menganggap pemahaman kami yang paling benar. Ampunilah kami. Untuk kesombongan diri kami. Berikanlah kami hikmat-Mu. Untuk merayakan Minggu Trinitas dalam hidup kami. Kami juga berdoa untuk pergumulan pribadi kami. Jemaat terkasih, ada kesempatan untuk kita pengakuan dosa. Pengakuan dosa dimulai. Marilah kita bersama-sama mengaku, ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, serta kegagalan dalam berbuat baik. Seringkali kami sebagai umat tebusan-Mu
terbenam dalam kelemahan iman, tidak setia, lalai menuruti perintah-perintah-Mu. Bapa, kami mohon pengasihan-Mu. Kami sebagai jemaat-Mu kerap kali mencemarkan kekudusan Tuhan dalam berjemaat dengan kebenaran pengharapan, dengan perselisihan dan mementingkan diri. Kristus, kasihanilah kami. Sebagai gereja, kami sering mengabaikan perintah-Mu dengan menutup diri, kesaksian sebagai gereja kabur, kesetiaan melayani terhalang oleh dalih-dalih kami. Roh Kudus, kasihanilah kami. Kami mohon ampun atas segala salah dan dosa kami. Sucikanlah kami oleh karena kasih-Mu. Baharuilah kami senantiasa dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami, sesuai janji-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan kembali dan menyanyi dari PKJ 46 bait pertama dari Kungkungan Duka Kelam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk untuk mendengarkan berita anugerah Tuhan dengan hormat dan juga syukur. Dan saya undang kita untuk bangkit berdiri. Saya sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh menyesal dan mengaku dosa-dosanya di hadapan Allah dengan menurut janji Tuhan, dengan hidup menurut janji Tuhan. Dan hari ini berita anugerah diambil dari Roma 5 ayat 17 demikian. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih besar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dalam kuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Petunjuk hidup baru. Dengan demikian kita hidup dalam suatu hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah yang disebut hidup baru, yang terdapat dalam Roma pasal 5 ayat 18 sampai 19, demikian firman Tuhan. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Amin. Kita sambut petunjuk hidup baru dengan menyanyi dari Kidung Keesaan 95, bait pertama dan kedua, Ajaib Benar Anugerah.
Jemaat berdiri, pengakuan iman, bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 280, bait yang pertama sampai dengan ketiga, Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, ku jadi suci di dalamnya. Jemaat duduk kembali. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Untuk itu kita mempersiapkan hati kita lebih dahulu dengan kita memuji Tuhan, bersabdalah Tuhan kami mendengarkan. Kidung Keesaan 120 bait yang pertama dan kedua. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Sabda-Mu ya Tuhan, roh dan kehidupan. Sabda-Mu ya Tuhan, roh dan kehidupan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bimbinglah kami dengan Roh Kudus agar kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Berikanlah kami hati dan pikiran yang taat untuk mendengar Tuhan, serta urapi kami dengan kuasa-Mu, sehingga selalu menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Tuhan menyertai saudara. Rohnya menyertai engkau. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita buka kitab Kejadian. Kejadian pasal yang pertama. Ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Kemudian kita lanjutkan pada ayat yang ke-26 dan ke-27. Saya akan bacakan. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Lalu roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ayat 26 dan 27 demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka.
Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan serta melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat? Diberkati? Ada sukacita? Banyak duitnya? Amin. Saudara-saudara, kita tetap diberkati walaupun kondisi apapun juga, ya. Baik, saudara. Nah, saudara-saudara, mungkin orang bertanya ya, kalau kita lihat langit dan bumi begitu hebat ya, siapa yang menciptakannya? Mungkin semua orang juga pernah bertanya seperti itu, ya. Saudara-saudara, kita sebagai orang yang beriman, tentu kita katakan itu adalah diciptakan oleh Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan saya sampaikan sekali lagi bahwa tema hari ini adalah Allah Tritunggal dalam penciptaan. Ya, saudara-saudara, kita lihat. Pertama dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah yang ciptakan semuanya ini. Bumi masih kosong. Kemudian Roh Allah itu melayang-layang di permukaan samudra raya. Siapa itu Roh Allah? Itu Roh Kudus. Maka keluarlah firman Tuhan, jadilah terang, maka terang itu jadi. Siapa itu firman Tuhan? Yesus Kristus. Dia adalah firman yang hidup, ya. Jadi itu diciptakan oleh Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan kemudian Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya, ya. Gambar dan rupanya ini otomatis punya sifat-sifat Allah, punya kuasa, punya kreativitas, punya kekudusan, punya cinta kasih, punya kesucian hidup, punya hati yang baik, ya, punya hati yang mulia, ya, kreatif, punya kehendak dan lain-lain. Ya, jadi sebagai Allah yang hidup, kita juga punya sifat-sifat seperti itu. Maka kita harus hindari sifat-sifat buruk. Sifat-sifat jelek saudara buanglah. Kalau kita punya sifat buruk lebih banyak, kita nggak bisa masuk surga, ya. Kita harus dikikis setiap hari makin baik pribadi kita. Pikiran kita, hati kita, perkataan kita semua makin hari makin cocok dengan firman Tuhan, ya. Nah, saudara-saudara, dikatakan tadi bahwa Allah juga menciptakan manusia segambar supaya dia berkuasa. Jadi Allah memberikan kuasa untuk manusia merawat ciptaan Allah, menjaga, memeliharanya, ya, dan mengelolanya secara baik. Ya, oleh karena itu kita nggak boleh tebang-tebang pohon sembarangan, ya, buang sampah sembarangan, ya. Ada tanah-tanah kosong kita tanam di situ pohon-pohonan. Jadi sejuk, saudara. Kalau dalam hal seperti ini mungkin kita harus belajar juga dengan negara Jepang, ya. Jepang habis dibom Hiroshima dengan Nagasaki itu tandus. Tapi kalau kita lihat Jepang dalam waktu yang singkat mereka bertumbuh dan mereka bikin penghijauan dan Jepang bersih, ya, sangat bersih. Dan akhirnya masyarakatnya biasa hidup bersih, ya. Seperti ada lomba-lomba dunia di mana gitu, mereka bawa kantong-kantong. Habis selesai acara mereka ambilin sampah-sampah. Nah, kita harus seperti itu, ya. Dimulai dari rumah. Di rumah kita mulai bersih, ada sampah diambil, ya, dibersihkan, ya. Karena dari hal yang kecil kita harus berlatih, bukan dari hal yang besar. Kalau dari hal yang kecil saja kita tidak setia, nggak mungkin hal yang besar kita bisa setia, ya. Baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya. Sekali lagi saya katakan bahwa penciptaan itu juga bisa kita lihat dari pembacaan firman Tuhan dari Injil Yohanes, saudara-saudara, ya. Injil Yohanes 1 ayat 1 juga sampai yang ketiga. Demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, ya. Pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikannya. Ya. Jadi ada Allah, ada firman, itu adalah satu. Jadi Bapa, Yesus dan Roh Kudus adalah satu,
menciptakan alam semesta. Dan ayat yang ke-14 sekaligus saya bacakan. Dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, firman itu menjadi manusia yang namanya manusia Yesus, diam bersama dengan kita, bahkan di dalam kita. Puji Tuhan, ya. Nah, dan sekali lagi tadi saya katakan bahwa yang melayang-melayang di Samudra Raya dalam kitab Kejadian itu adalah Allah Roh Kudus. Ya, baik. Dan saudara perlu kita ketahui bahwa tadi di ayat mana ya itu nas bimbing atau apa dikatakan bahwa perkataan-perkataan Yesus adalah perkataan yang memberi roh dan kehidupan. Ya, Yohanes 6 ayat 63. Yohanes pasal 6 ayat 63, demikian firman Tuhan. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Luar biasa, ya. Jadi membuat alam semesta ini tercipta, ada suatu kehidupan, adalah perkataan firman Tuhan. Jadi Bapa, Yesus dan Roh Kudus, ya. Baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi tidak ada kuasa lain. Iblis tidak pernah menciptakan gunung, nggak menciptakan apapun, nggak. Ya, semua itu diciptakan oleh Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Langit, bumi dan segala isinya. Kalau kita lihat di Kejadian dari hari pertama sampai hari ke-6, bagaimana Allah dengan kreatif menciptakan. Hanya dengan firman segala sesuatu terjadi. Itu luar biasa. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, pertama kita harus berterima kasih karena Tuhan sudah ciptakan alam semesta ini. Dan hebatnya, pusat dari cinta kasih Allah adalah manusia. Ya, Allah ciptakan dulu terang, Allah ciptakan cakrawala, pohon-pohon berbiji, ya, dan terus ternak, binatang-binatang, dan udah semuanya lengkap, baru manusia. Baru manusia diciptakan. Berarti istilahnya kalau kita mau kasih rumah sama anak, rumah udah diisi semuanya dengan ini itu dan sebagainya, perabotan macam-macam, dengan kulkas, AC, sofa, TV dan sebagainya, anak baru suruh kasih masuk. Ya, itu luar biasa, ya. Nah, jadi saudara, kita adalah pusat cinta kasih Tuhan. Maka Tuhan ciptakan matahari, bulan dan bintang. Tuhan ciptakan pohon-pohonan supaya apa? Manusia bahagia. Oleh karena itu kita harus berterima kasih. Ya, kepada siapa? Kepada Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Kita harus berterima kasih. Kalau saudara rajin berterima kasih sama Tuhan, Tuhan makin dekat sama saudara. Tuhan makin sayang. Karena banyak orang gak tahu terima kasih sama Tuhan. Betul? Malah kebanyakan bersungut-sungut, nuntut mulu, ya. Udah dikasih banyak, masih kurang terus, ya. Mengucap syukurlah di dalam segala perkara, ya. Kalau kita berterima kasih sama Tuhan, saudara, hidup tuh jadi indah. Seperti firman yang menciptakan alam semesta yang begitu indah. Kalau saudara nggak berterima kasih, bersungut-sungut, cepet tua, saudara, ya. Stres terus, ya. Bersyukurlah dengan apa yang ada karena Tuhan baik. Amin. Saya akan bacakan saudara-saudara dari 1 Tawarik. 1 Tawarik pasal yang ke-16, ya. 1 Tawarik pasal 16 ayat 34. Firman Tuhan mengatakan demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, Dia baik. Kasih setianya terus menerus. Saudara dipelihara, dijagai, disayangi, diberkati, ditolong, dikuatkan, disembuhkan, diselamatkan. Gimana kurang baik itu, saudara, ya. Luar biasa. Jadi Allah itu baik. Kita harus berterima kasih kepadanya. Kalau saudara pun ketemu orang yang baik, saudara ditolong, saudara dikasih sesuatu, ya, saudara dipermudah, saudara akan katakan apa? Terima kasih Pak, terima kasih Bu, terima kasih Dek, dan seterusnya. Demikian hubungan kita sama Tuhan. Ya, bangun pagi dengan udara yang segar, dengan kesehatan, kita harus katakan terima kasih Tuhan. Karena apa saudara? Banyak orang di rumah sakit, napas saja susah, harus pakai oksigen, bayarnya mahal, luar biasa. Kita sehat, maka kita harus terima kasih. Itu ciri-ciri orang yang hidup dekat dengan Tuhan, mesra dengan Tuhan,
dia berterima kasih terus. Ya, jangan bangun pagi-pagi ngomel-ngomel. Ini bukan orang Kristen yang baik ya. Bangun pagi buka hari baru ngomel-ngomel ya. Harusnya bernyanyi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dan seterusnya ya. Nyanyi, memuji, menyembah. Yang kedua, saudara-saudara, memelihara ciptaan Tuhan tadi ya. Ya, memang kita cukup prihatin ya. Tempat-tempat pengoboran itu seperti misalnya di Papua, Kalimantan ya, itu hancur tanah ya. Wah, orang keruk itu batu bara ya, dan semuanya nggak ditanamin lagi, saudara. Kita harus tanam ya, sekali lagi jaga ya, jangan suka potong-potong pohon sembarangan karena itu anugerah. Karena saya coba saudara perhatikan pohon-pohon ya, kalau saudara lihat indah begitu bagus, karena penciptanya luar biasa. Penciptanya punya kreativitas yang dahsyat dan luar biasa. Maka kita lihat pohon mangga, bagus, adem, enak gitu ya. Pagi-pagi burung-burung masih berkicau, luar biasa. Ya, jadi kita harus pelihara ciptaan Allah ini ya. Jaga lingkungan. Ya. Kemudian saudara, selain kita berterima kasih memelihara, kita harus menghormati Tuhan. Oh saudara-saudara, banyak orang Kristen nggak menghormati Tuhan. Ya, hidupnya kotor, hidupnya penuh dengan kejahatan, penuh dengan gosip, penuh dengan dendam, penuh dengan ngamuk-ngamuk dan sebagainya. Itu orang yang menghormati Tuhan, saudara. Tidak menjaga kekudusan hidup. Ya, apapun yang dia pengen dia lakukan, walaupun dosa dia lakukan aja. Itu orang yang tidak menghormati Tuhan. Orang yang menghormati Tuhan dia jaga perasaannya Tuhan. Ini Tuhan sedih nggak kalau saya berbuat dosa? Ini Tuhan sedih nggak kalau saya fitnah orang? Ini Tuhan sedih nggak kalau saya berzina? Ini Tuhan sedih nggak kalau saya mabuk-mabuk? Ini Tuhan sedih nggak kalau saya mukul orang dan sebagainya? Saudara-saudara, dijaga perasaannya. Perasaan Tuhan harus dijaga. Jangan perasaan kita mulu yang mau dijaga. Perasaan Tuhan nggak pernah kita jaga, ya. Jadi kita harus menghormati Tuhan dengan hidup kudus, karena firman mengatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16, intinya kuduslah kamu karena aku kudus, ya. Kalau Allah kita kudus, kita harus kudus, nggak bisa saudara. Karena kalau kita tidak kudus tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Orang yang tidak kudus tidak akan melihat Allah, saudara. Jadi tiap hari kita harus berjuang melawan siapa? Melawan diri kita, bukan melawan orang lain. Ya, melawan orang lain berarti saudara dalam kendali iblis. Tapi kalau kita dalam kendali Roh Kudus, kita terus melawan pikiran kita, melawan hati kita, melawan kemalasan kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, melawan segala hal-hal yang buruk. Terus setiap hari berdoa, mendoakan supaya semua hal yang buruk keluar dari diri kita dan diganti dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia, hal-hal yang suci, hal-hal yang kudus, diganti dengan firman. Firman terus harus diisi di dalam hidup kita, sehingga kita bisa melihat hari-hari kita menjadi luar biasa. Amin, saudara. Ya, saya yakin semua orang yang punya keintiman dengan Tuhan, waktu-waktunya menjadi ilahi, waktu-waktunya berkualitas. Karena apa? Dia selalu kaitkan dengan keberadaan Tuhan. Dia tidak berani bergerak, dia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Dia merasa tidak nyaman tanpa Tuhan, maka dia selalu memanggil Tuhan. Ya, mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Kita suruh mampir Tuhan di rumah kita, di jalan-jalan hidup kita, di mobil kita, di kereta, di angkot, dimanapun kita minta dia. Sebab tanpa dia saudara ingat iblis sudah mengancam. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum dan ingin menerkam semua orang yang bisa diterkamnya. Tapi ketika saudara dalam kemuliaan Tuhan, dalam kuasa darah Yesus, dalam kuasa firman Tuhan, iblis gak bisa menyentuh saudara. Ya, ingat saudara, Tuhan sangat meminta kekudusan hidup. Ingat itu. Ya. Berikutnya saudara-saudara, oleh karena itu jauhi segala bentuk dosa. Dosa sekecil apapun, kita harus tolak dalam nama Yesus. Yang berikutnya sekali lagi adalah melayani. Kalau kita sudah dapat anugerah macam-macam dari Tuhan, terutama anugerah keselamatan, dosa kita diampuni, nama kita ada di sorga, di kitab kehidupan anak domba Allah. Tiap hari dosa kita diampuni. Kita harus melayani, ya.
Kita harus melayani orang yang kita cintai, Tuhan yang kita cintai, harus kita layani. Ya, baik Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Saudara, mari kita buka Matius 20 ayat 28. Matius pasal yang ke-20 ayat 28. Nah, ini dia teladan dari Yesus. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi kita harus melayani Tuhan dengan segenap hati, melayani sesama. Jadi korban persembahan bagi kemuliaan Tuhan. Jadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Ya. Jadi sekali lagi, ya, pelayanan itu bukan kebiasaan, bukan tugas. Capek kalau tugas, saudara. Ya, dapat tugas khotbah, capek deh. Tapi pelayanan itu adalah percintaan dengan Tuhan. Pelayanan adalah pengabdian, syukur kita kepada Tuhan. Semangat, ya, semangat. Biar nggak dibayar juga semangat, ya kan. Baik saudara, yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, melayani itu pribadi yang humble, ya. Kita harus punya hati hamba untuk melayani Tuhan, ya, karena Yesus sudah mengajarkan, ya. Dia seorang penguasa, dia orang yang hebat, tetapi dia membasuh kaki murid-muridnya. Dia melayani murid-muridnya, ya. Demikian saudara-saudara juga dengan, saya bacakan Matius 8 ayat 15. Matius pasal yang ke-8, saudara, kita buka ayat yang ke-15. Ya, maka dipegangnya, sekali lagi, maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Ini mertuanya dari Petrus yang sakit, ya. Dia jamaah disembuhkan oleh Yesus. Dan kemudian ibu itu melayani Yesus. Demikian juga kita. Kita sudah disembuhkan, kita sudah diselamatkan. Maka kita harus melayani yang mulia, Bapa, Yesus dan Roh Kudus, ya. Nah, selanjutnya saudara, kita juga selain melayani, kita harus menyembah dan mempersembahkan secara totalitas kehidupan kita. Bukan hanya di gereja, tetapi di jalan, dimanapun kita adalah dupa yang harum bagi Tuhan, ya. Jadi dimanapun kita adalah persembahannya Tuhan. Dan Tuhan selalu merasakan keharuman dari pikiran saudara, dari pujian saudara, dari doa saudara. Tuhan rasakan bersukacita, ya. Baik, saya bacakan dari Roma 12 ayat 12. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Ya. Demikian firman Tuhan. Maaf saudara, Roma 12 ayat 1 dan 2, bukan 12. 1 dan 2. Demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya. Jadi kita harus persembahkan hidup kita, terus melayani Tuhan, terus akal budi kita diperbaharui, roh kita diperbaharui, hikmat kita terus makin bertambah, kasih Tuhan juga makin bertambah dan makin luar biasa, ya. Nah, jadi karena Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang berkuasa sama kita, Allah yang sayang sama kita, Allah yang memberkati kita, Allah yang menebus kita, Allah yang memberikan surga buat kita, maka sekali lagi kita harus berterima kasih, harus memelihara ciptaannya, menghormati Tuhan dengan hidup kudus, melayani dan juga mempersembahkan hidup. Dan yang satu lagi adalah hidup bersama dengan Tuhan setiap hari. Setiap hari pelihara keintiman dengan Tuhan. Banyak orang ngomong soal Tuhan, banyak orang melayani Tuhan, saudara-saudara, tetapi dia tidak intim dengan Tuhan. Hanya sibuk secara kedagingan, dia tidak akan pernah bertumbuh. Ya, yang bertumbuh itu dia melayani dengan menghayati Tuhan. Dia berdoa dengan menghayati Tuhan. Dia berkata-kata dengan menghayati Tuhan. Dan semua hidup dia bersama dengan Tuhan. Bahkan dia tidak berani kemana-mana tanpa Tuhan.
Ya, karena apa? Tuhan pencipta alam semesta. Dia yang berdaulat atas seluruh alam semesta dan atas diri kita. Mari kita muliakan Tuhan dengan tadi melayani dan selalu hidup dengan Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita responi firman Tuhan dengan bernyanyi yang diperbuat Allahku. Baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah kita masuk renungan dan menikmati renungan, kita akan meresponi dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 378 bait yang pertama, yang diperbuat Allahku. Baik saudara, kita masuk doa syafaat, kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau saat ini kami boleh beribadah kepadamu dan merenungkan kembali bahwa Engkaulah yang menciptakan langit, bumi dan alam semesta ini, yaitu Bapa, Yesus dan Roh Kudus Allah Tritunggal. Dan Tuhan, kami adalah pusat perhatian dan cinta kasih Tuhan, kami ucapkan syukur. Maka ajarkan kami untuk mengucap syukur, untuk hidup kudus menghormati Tuhan, untuk melayani, untuk selalu bersama dengan Tuhan setiap hari. Mau dididik oleh firman Tuhan, mau mengoreksi diri, mau diisi oleh firman Tuhan, diperbaharui oleh firman Tuhan setiap hari. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan berkati majlis-majlis yang hari ini melayani, organis, kantoria, pendoa-pendoa, kameramen, dan semua yang terlibat dalam pelayanannya Tuhan, Kau berkati. Terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan, virus COVID-19 ini supaya segera pergi dari lingkungan kami. Dalam nama Yesus kami tolak, dari Indonesia kami tolak dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk tanggal 14 bulan Juni ini, kami akan mengadakan ibadah bersama di gereja. Kiranya Engkau berkati, dijauhkan dari segala halangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Tuhan berkati saat ini jemaat-jemaat-Mu yang beribadah di rumah-rumah. Kau tolong mereka, Kau kuatkan mereka, berikan sukacita. Mereka bekerja di rumah-rumah, melaksanakan tugas-tugas dari kantor. Mereka juga kuliah yang masih di rumah juga. Berkati mereka semua yang dapat tugas dari dosen-dosen. Mereka yang sekolah juga Engkau berkati. Terima kasih Bapak. Jemaat-jemaat GKO, Kristus Raja yang Kau pelihara satu persatu. Jangan Kau tinggalkan. Mulai dari anak-anak sampai juga orang dewasa, sampai dengan opung-opungnya Tuhan, Kau jagai mereka. Majelis-majelis yang sudah melayani Engkau berkati. Pengurus-pengurus komisi Engkau berkati. Terima kasih. Ibadah-ibadah juga untuk sekolah minggu, untuk pemuda, untuk kebaktian rumah tangga dan ibadah umum juga Engkau berkati. Sehingga itu boleh dinikmati oleh jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Indonesia pulihkan Tuhan dari segala pergumulan politik, ekonomi ya Tuhan. Kau berkati Indonesia, berkati Presiden Joko Widodo dan juga wakilnya, dan juga para menteri, anggota MPR DPR ya Tuhan, Angkatan Laut, Darat dan Udara, RT RW Lurah Camat, Bupati, Wali Kota, Gubernur ya Allah, dan masyarakat Indonesia untuk menopang Joko Widodo. Semua kuasa-kuasa jahat yang menyerang gereja Tuhan dan juga Indonesia kami hancurkan di dalam nama Yesus.
GKO sesinode Tuhan Kau berkati, seluruh majelis dan jemaat. Pengurus sinode ya Tuhan juga Engkau berkati, untuk hidup tekun dalam doa, terus hidup mencari Tuhan baik pagi, siang, dan malam, dan melayani dengan kekudusan dan kebenaran. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk lingkungan kami, Engkau berikan shalom, lingkungan kami Kau berikan keamanan. Terima kasih. Jemaat GKO yang sakit Engkau sembuhkan, baik itu Bapak Sutiman Simatupang maupun juga Bapak Welman Siahaan dan yang lain-lain, Opung Emma Panggabean juga Engkau pulihkan keadaannya di dalam nama Yesus. Dan Tuhan, berkati perekonomian gereja, berkati perekonomian jemaat, dan berkati juga pembangunan rumah pastori yang sedang berjalan. Kau siapkan dananya, tukang dan semua lingkungan supaya tidak mengganggu. Terima kasih Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Ini doa kami yang tidak sempurna, yang kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Saudara-saudara jemaat, marilah kita menyatakan syukur kepada Allah yang bersedia berelasi dengan kita. Ungkapan syukur ini kita sampaikan melalui persembahan sambil mengingat kata Alkitab yang terambil dari Kejadian 4 ayat yang keempat dan Ibrani 11 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Sambil mengedarkan kantong, kita bernyanyi dari Kidung Keesahan 130, bait yang pertama, Hai makhluk alam semesta. Jemaat berdiri, marilah kita bangkit berdiri mengucap syukur dalam doa yang kita ucapkan bersama-sama. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami ini sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Kita tetap berdiri. Pengutusan. Misteri Allah tidak kunjung usai kita pahami, namun kami tak henti berelasi. Belajarlah dari relasi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bangunlah relasi dengan sesamamu. Kami siap membangun relasi dalam semangat persekutuan. Dalam jalinan relasi itu marilah kita
muliakan Allah yang maha tinggi penuh dengan kuasa. Bila kulihat bintang gemerlapan. Berkat rasuli, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.